Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kita kelompok 5. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai apa itu transfer pricing secara lebih detail dan terperinci. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu transfer pricing, tonton video ini sampai habis ya. Pengertian transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan pada suatu usaha individu di perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Latar belakang timbulnya masalah transfer pricing. Yang pertama yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi dapat dilakukan sebagai pelaksanaan strategi diversifikasi. Yang kedua, diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan unit-unit organisasi untuk menghadapi berbagai lingkungan industri. Diversifikasi biasanya ditempuh melalui proses divisionalisasi yang merupakan pembentukan divisi-divisi yang diberi peran sebagai pusat laba. Semakin luas tingkat diversifikasi, semakin besar kebutuhan manajemen puncak akan alat untuk mengintegrasikan berbagai divisi yang telah dibentuk. Desentralisasi adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan. Divisionalisasi tidak selalu diikuti dengan desentralisasi. Divisionalisasi yang tidak diikuti dengan desentralisasi akan menimbulkan pseudo profit center atau pusat laba tidak dalam arti sebenarnya. Desentralisasi dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama, functional decentralization, yang kedua, geographical decentralization, dan yang ketiga, profit decentralization. Selanjutnya adalah tujuan penerapan dari transfer pricing, yaitu yang pertama sebagai pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Lalu evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga adalah mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Upaya keamanan ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, serta menghindari pengendalian devisa. Tujuan transfer pricing yang keempat yaitu mengurangi risiko keuangan, yang kelima mengatur arus kas pada cabang perusahaan, yang keenam mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah, dan yang terakhir mengurangi beban tanggungan pajak dan biaya masuk. Metode penentuan harga transfer atau transfer pricing. Metode yang pertama yaitu harga transfer dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode ini menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dengan 3 pilihan bentuk, yakni biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed cost. Metode yang kedua yaitu harga transfer atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena memiliki sifat yang tidak umum. Namun, keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan metode ini. Metode transfer pricing yang ketiga yaitu harga transfer negosiasi atau negotiated transfer pricing. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi mereka yang berkepentingan dengan harga dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Adapun parameter untuk pusat responsibility. Yang pertama, pusat biaya. Memiliki yaitu pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Yang kedua, ada parameter untuk pusat penjualan.
meliputi selisih harga jual, dan yang kedua meliputi selisih volume penjualan. Yang ketiga, parameter untuk pusat laba meliputi contribution margin, lalu laba langsung, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Keempat, yaitu parameter untuk pusat investasi. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment, dan yang kedua ada EVA atau laba residu. Produksi variabel dengan biaya standar sebesar 120.000 dan biaya sesungguhnya 100.000. Produksi tetap dengan biaya standar 30.000 dan biaya sesungguhnya 30.000. Non produksi variabel dengan biaya standar 60.000 dan biaya sesungguhnya sebesar 60.000. Non produksi tetap dengan biaya standar sebesar 50.000 dan biaya sesungguhnya sebesar 50.000. Jika produk ditransfer dari divisi A ke divisi B, biaya non-produksi variabel sebesar 40.000 dapat dihindari. Atas dasar PT Persada tersebut, maka tentukan besaran biaya transfer per unit dari divisi A ke divisi B. Maka kita dapat menghitung harga transfer dengan cara yang pertama kita menghitung harga pasar per unit, yaitu dengan rumus harga pasar per unit sama dengan total biaya standar, yaitu biaya produksi variabel ditambah produksi tetap ditambah non-produksi variabel ditambah non-produksi tetap. Maka 120.000 ditambah 30.000 ditambah 60.000 ditambah 50.000, maka harga pasar per unit ditemukan sebesar Rp260.000. Selanjutnya kita menghitung harga transfer per unit, yaitu dengan rumus harga transfer sama dengan harga pasar per unit dikurangi harga yang dapat dihindari. Dari soal tadi di atas sudah ditentukan bahwa harga yang dapat dihindari yaitu sebesar 40.000. Jadi harga pasar per unit sebesar 26.000 dikurangi 40.000 menghasilkan harga transfer sebesar Rp220.000.